Apa jadinya jika malam yang romantis bersama pasangan berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan? Kisah yang akan saya bagikan kali ini bukan sekadar cerita horor biasa, tetapi sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga dari Malaysia. Simak kisah selengkapnya hanya di Singkat Cerita. Pada suatu malam yang tenang, Ika, seorang ibu rumah tangga asal Malaysia, mendengar suara mesin mobil suaminya yang baru pulang dari bekerja di luar kota. Dengan penuh semangat, ia menyambut suaminya, Ahmad, yang pulang lebih awal dari jadwal. Dia langsung tersenyum melihat suaminya berhenti di depan garasi. Ika segera membukakan pintu dan menyapa pria yang amat dicintainya itu. "Abang bilang 4 hari pergi ke sana. Kenapa pulang awal?" tanya Ika sambil menyambut tangan suaminya yang tersenyum mesra di depan pintu rumah mereka. Sambil berjalan masuk, Ahmad mengaku jadwal kerjanya di Pulau Pinang dipersingkat karena ada pertemuan penting yang harus dihadiri di ibu kota esoknya. Kepulangan Ahmad yang mendadak itu membuat Ika justru merasa senang. Masalahnya, sudah terlalu sering Ahmad meninggalkannya sendirian di rumah setiap kali suaminya itu kerja di luar kota. Selepas mandi, pasangan yang baru setahun menikah tersebut menikmati makan malam bersama sambil mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. "Abang rindu sayang, sudah 2 hari tidak bertemu," ujar Ahmad manja sambil mencubit mesra pinggul Ika setelah mereka selesai makan malam. Sama seperti Ahmad, Ika juga mengungkapkan rasa rindu lantaran mereka hanya hidup berdua karena belum dikaruniai anak. Dengan lirikan mata nakal, Ahmad kemudian menarik tangan Ika dan mengajaknya naik ke kamar mereka di lantai atas. Hangat bagaikan malam pertama, Ika rebah dalam pelukan Ahmad tatkala mereka bercinta di bawah lampu kamar yang remang-remang. Keesokan paginya, Ika terbangun kira-kira jam 7.30 pagi. Namun dia kaget karena tidak melihat Ahmad di sampingnya. "Abang, abang," teriak Ika manja karena menyangka suaminya turun ke ruang tamu yang berada di lantai bawah. Namun Ika tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Ika pun turun dari ranjang dan masuk kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi. Betapa kagetnya Ika ketika melihat keadaan tubuhnya saat dia melewati cermin besar yang diletakkan di sisi tempat tidurnya. Ika yang hanya memakai pakaian dalam langsung panik ketika melihat tangan, paha, perut, punggung serta lehernya dipenuhi lebam serta bekas cakaran. Lebih seramnya lagi, Ika baru menyadari terdapat bekas cakaran panjang yang mengeluarkan darah yang telah kering pada badannya. Ika langsung berlari ke bawah untuk menemui suaminya. Namun dia tidak menemukan suaminya itu, bahkan mobilnya juga tidak ada. Abang sekarang di mana? Badan aku lebam tiba-tiba, penuh dengan bekas luka," kata Ika sambil menangis. Ahmad yang terkejut menerima telepon dari istrinya itu segera meminta Ika untuk tenang. Ahmad mengatakan dia akan pulang pada hari itu juga. Mendengar kata-kata suaminya mau pulang hari itu, Ika justru balik terkejut. Dia malah bertanya kepada suaminya untuk memastikan karena Ahmad ternyata masih berada di Pulau Pinang. "Kalau begitu, siapa yang pulang ke rumah tadi malam, Bang?" tanya Ika yang semakin panik. Ika segera meraih bajunya dan berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan untuk meminta bantuan tetangganya. Setelah pulang ke Kuala Lumpur pada hari yang sama, Ahmad langsung membawa Ika ke seorang ustadz di Ijok, Selangor. Menurut sang ustadz, Ika rupanya telah digauli oleh jin yang sudah lama mendiami rumah yang selama ini ditinggali mereka. Dugaan ustadz, jin tersebut sering memerhatikan Ika yang sering sendirian di rumah setiap kali Ahmad bekerja di luar kota. Sejak kejadian itu, Ahmad selalu menemani Ika. Bulan berikutnya, mereka memutuskan untuk pindah rumah, berharap kejadian mengerikan ini tidak terulang kembali.
Jadi itulah kisah nyata yang dialami Ika. Sebuah malam yang penuh kehangatan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Berbagi cerita kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu waspada dengan apa yang ada di sekitar kalian.